Kita dilanda bencana, jadi saya diminta oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Padang sebagai tim pemantau udara dari universitas untuk melihat apa penyebabnya. Nah, jadi kita belajar mitigasi itu karena kita ingin ingin mengupayakan untuk meminimalisir dampak negatif dari bencana itu. Jadi kalau kita bisa mengetahui apa penyebab bencana, jadi kedepannya kita juga bisa melakukan aksi-aksi untuk meminimalisir dampak negatifnya. Karena untuk Bapak Ibu ketahui bahwa bencana kita itu berulang ya. Jadi jangan dianggap yang kemarin bencana itu yang terakhir, tidak. Bencana itu berulang. Ada siklusnya. Kalau kemarin yang jadi kambing hitamnya adalah curah hujan, nah dia akan berulang. Ada periode 2 tahunan, periode 5 tahunan, 7 tahun, 10 tahun, 50 tahun, dan 100 tahun. Kalau yang kemarin itu sebagian pakar bercerita itu adalah perulangan 100 tahun karena dari sejarah itu terjadi tahun 1892, tapi dari data yang ada itu bukan perulangan 100 tahun. Kalau perulangan 100 tahun itu curah hujannya sekitar 350-an mm per hari, ya per hari. Sementara data yang tercatat di Lembah Anai kemarin itu 140, jadi itu bukan perulangan 100 tahun. Nah, itulah kita belajar ini mitigasi itu agar kita bisa mengurangi dampak negatifnya. Lalu apa kaitannya dengan biologi perubahan iklim ini? Nah, ini biologi ini tidak bisa dipisahkan dari cerita perubahan iklim. Karena walau bagaimanapun di sana interaksi antar ekosistem itu sangat penting untuk perubahan iklim dan untuk mitigasi. Meskipun saya orang fisika, saya di waktu S3 saya juga belajar ekologi lanskap. Nah, dosen saya itu Profesor Hadi Susilo Arifin. Nah, saya belajar ekologi juga. Nah, tahun 2022 alhamdulillah kami mendapatkan dana penelitian bersama dosen biologi Ibu Irma Lelani. Nah, kita mengkaji tentang cadangan karbon hutan mangrove Talubu. Nah, saya di fisikanya kita menggunakan drone untuk memetakan kawasan mangrove. Nah, nanti Bu Laninya yang kajian biologinya. Nah, lalu dampak perubahan iklim pada ekosistem. Nah, ini tentu Ibu Bapak lebih tahu ini mempengaruhi distribusi spesies. Suhu itu akan mempengaruhi distribusi spesies. Saya nggak bisa bercerita banyak ini, karena Bapak Ibu pasti tahu. Nah, apalagi di sini ada Profesor Dahelmi yang beberapa waktu lalu kita juga pernah bersama-sama. Nah, dia pakar kupu-kupu. Nah, kalau dia sendiri bercerita ke saya, dia ahli kupu-kupu malam. Tapi bukan yang konotasi negatif ya, kupu-kupu malamnya yang terbangnya malam maksudnya. Nah, jadi ini akan mempengaruhi, suhu akan mempengaruhi. Jadi beberapa hewan yang dari literatur itu sekitar 55% ikan itu akan menyusut ukurannya akibat kenaikan suhu. Nah, ada sudah 4 juta spesies yang sudah diteliti oleh para pakar, itu membuktikan bahwa ikan-ikan yang ada di lautan itu ukurannya mengecil diakibatkan oleh suhu. Lalu perubahan curah hujan. Nah, ini juga ada beberapa hewan migrasi. Nah, ini yang saya ambil foto burung ya. Jadi burung-burung migrasi itu kalau waktu kita di Bogor itu bulan-bulan tertentu itu burung yang datang dari Jepang kalau tidak salah kata Prof Hadi itu sampai ke daerah lupa saya nama yang di Jawa Barat itu bulan-bulan tertentu dia datang untuk bertelur dan beranak di situ. Lalu dia lanjut sampai ke Nusa Tenggara burung itu. Nah, jika pola perubahan curah hujan itu berubah, nah itu burung itu juga akan berubah, malahan burung itu menjadi destinasi wisata. Nah, banyak pengelola wisata memanfaatkan migrasi burung-burung itu untuk menjadikan itu sebagai income bagi mereka. Nah, jika perubahan pola curah hujan ini, apalagi kita saat ini sudah masuk krisis iklim, nah itu pola curah hujan sudah tidak bisa kita prediksi lagi. Nah, berkemungkinan ini burung-burung migrasi ini sudah tidak akan datang lagi ke kita. Nah, ini contoh juga termasuk kupu-kupu misalkan. Nah, ini juga terpengaruh oleh curah hujan. Bagaimana terpengaruhnya mungkin Bapak Ibu lebih tahu, mengkaji tentang sifat-sifat hewan-hewan tersebut. Lalu selanjutnya dampaknya adalah kenaikan permukaan laut. Nah, ini kita yang ada di Kota Padang, terutama para pengelola wisata yang
yang menggunakan habitat spesies sebagai apa namanya ya, sebagai objek wisatanya. Misalkan kayak yang di Mandeh ya, di Mandeh itu ada ikan-ikan terumbu karang, jadi apa namanya, snorkeling di sana. Nah ini dengan kenaikan permukaan laut dengan 0,5 derajat Celcius saja kenaikan permukaan laut, itu spesies itu bisa kita nyatakan dia akan pergi. Jadi kebanyakan ikan-ikan dengan ini ya, ikan-ikan dan terumbu-terumbu karang itu dengan suhu yang meningkat hanya setengah derajat saja, nah dia sudah merasa tidak nyaman di situ. Lalu bagaimana strategi kita mitigasi berbasis biologi? Nah ini saya hanya mengingatkan, mengulang-ulang. Nah mungkin Bapak Ibu yang lebih tahu bagaimana ini konservasi habitat. Nah, ini fungsinya itu untuk melindungi dan memulihkan ekosistem. Nah ini penting untuk strategi mitigasi. Lalu ada restorasi ekosistem, itu mengembalikan ekosistem yang rusak untuk meningkatkan. Nah ini yang terjadi di Lembah Anai kemarin. Bukan hanya Lembah Anai ya, banyak hutan-hutan kita ini sudah rusak ekosistemnya. Di tempat tinggal saya kebetulan tinggal di Lebumi Turun. Itu hampir tiap hari saya mendengar orang menebang hutan. Nah ini kita sangat miris ya. Malahan beberapa waktu lalu ada petugas dari Dinas Kehutanan ingin ya istilahnya sidak, justru petugasnya ini yang dipindah tugaskan. Nah ini kita kan agak ngeri-ngeri sedap ini bercerita tentang ini ya. Nah ini salah satu strateginya itu mengembalikan ekosistem itu sendiri. Lalu pengelolaan spesies, itu kita mengelola populasi spesies untuk menjaga keseimbangan. Jadi walaupun hewan itu kecil, sedikit, jadi jangan kita anggap itu sepele. Justru dia bisa menjadi faktor pengendali ekosistem yang berpengaruh terhadap perubahan iklim itu sendiri. Jadi kalau kita orang-orang iklim bercerita tentang satu kepakan sayap kupu-kupu di Tokyo, itu akan berakibat badai di kita di Indonesia. Hanya dengan satu kepakannya saja, nah itu dia akan berpropagasi sampai ke daerah tropis, bisa badai sampai di kita itu. Jadi jangan kita anggap satu spesies punah ya biasa aja. Nah, nggak bisa, karena ini bergantung untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Jadi punahnya satu